Tentunya yang pertama begini, kami di Fox kami percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan juga potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kami melihat di sini bahwa setiap orang dapat berkilau sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Ditanyakan mengenai apakah ke depannya Fox akan terlibat di turnamen-turnamen besar lainnya, tentunya kami tidak menutup kemungkinan tersebut. Kami terbuka untuk setiap kesempatan yang ada, di mana kami percaya bahwa kesetaraan untuk tetap sama-sama berkilau itu tadi adalah menjadi poin utama dari Fox. Kita sebagai supporter, sebagai pendukung, kita udah lama berhubungan atau menjalin kerjasama dengan NBC. Sebelum dengan Pak Rima, kita juga membina hubungan dengan Pak Kunto, salah satu pembina para badminton juga. Sudah lama sekali sering sparring partner. Kemudian beberapa tahun lalu sebelum COVID juga kita sudah mendengarkan keluhan atau istilahnya itu sambatan, bahasa Jawa itu namanya apa ya? Ya, salah satu kendala buat atlet-atlet para badminton, dia kesusahan untuk pergi ke turnamen berbagai turnamen di luar negeri, di mana kemampuan budgeting dari para pendukungnya itu sangat terbatas. Kita waktu itu mencarikan sponsor pendukung berupa tiket pesawat untuk ke negara tertentu. Jadi kita waktu itu gandeng sama tiket.com. Setelah mendengar berkali-kali mengenai hambatan tersebut, kita kemudian punya ide untuk menggelar ajang turnamen internasional para badminton ini agar mereka tidak perlu bersusah payah untuk pergi kemana-mana, apalagi yang waktu itu sempat terdengar harus pergi ke Amerika Latin dan sebagainya yang sangat jauh dan biayanya sangat mahal. Nah, makanya kita punya ide untuk ngadain turnamen internasional para badminton di Indonesia, sehingga makin banyak atletnya yang akan terjun di sini. Itu yang menjadi tujuan. Kembali lagi melihat atau mengcopy istilah dari Ibu Vanessa, kita meyakini bahwa para atlet ini akan makin menebarkan banyak kilauan nanti di turnamen ini. Kita akan membuka mata semua orang di Indonesia bahwa atlet para badminton ini punya potensi, punya sinar yang bisa mengkilaukan Indonesia. Itu yang menjadi pertimbangan. Ya, jadi kita membagi olahraga-olahraga yang masuk desain besar olahraga nasional itu ada 5 cabur. Kita membagi 3, Mas. Jadi atlet kita prioritas maupun prioritas. Yang pertama atlet prioritas kita pelatnaskan sepanjang tahun hingga dia lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Kemudian atlet yang prioritas ada yang kita pelatnaskan menuju ASEAN Para Games Hangzhou 2023 dan kemarin itu ASEAN Para Games di Solo. Jadi pembinaan kita tergantung dari prospek atlet manakah yang akan kita proyeksikan untuk 3 ajang tersebut, ajang Paralimpiade, ajang ASEAN Para Games, dan ASEAN Para Games. Sehingga semuanya berkelanjutan dan kemudian juga ada regenerasi. Jadi atlet yang lapis 2, lapis 3, ada sasaran-sasaran kejuaraan multi-event yang diikuti. Ini berlaku untuk 5 cabur DPON, karena 5 cabur DPON ini memang tujuan akhirnya adalah tembus ke Paralimpiade Paris 2024 dan mudah-mudahan ada juga yang meraih medali di sana. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua tadi adalah jumlah nomor event di para badminton ini. Apabila kuota semua nomor terpenuhi itu hampir 20 nomor. Tapi ini nanti kuota final menunggu hasil klasifikasi dulu. Karena ada beberapa peserta yang belum memiliki status klasifikasi sehingga kita belum tahu apakah minimum kuota 4 atlet dari 2 negara terpenuhi di setiap cabur. Kita menunggu dari hasil klasifikasi nanti. Apabila sudah terpenuhi maka final number of event baru nanti akan dikeluarkan oleh technical delegate. Silakan Pak Rima. Ya, terima kasih Mas Erlangga tadi dari CNN ya.
Jadi kejuaraan internasional para badminton Fox ini disanction resmi oleh BWF sehingga akan memiliki ranking poin yang bisa diperebutkan untuk menaikkan peringkat atlet-atlet Indonesia. Meskipun di ajang para badminton Indonesia ini belum menjadi salah satu tempat untuk participation point karena akan dimulai di 2023 besok, tapi sudah dengan adanya ranking point ataupun peringkat yang bisa diperebutkan di sini bisa membuat atlet-atlet posisi seeded-nya lebih bagus untuk yang sudah masuk ke 8 besar dunia ataupun untuk atlet-atlet yang belum masih di luar 8 besar dunia. Dengan adanya ranking point yang lebih bagus yang bisa diraih di Indonesia para badminton ini, mereka bisa menaikkan ranking mereka, sehingga dengan adanya tambahan ranking point ini kita berharap nanti juga mereka akan lolos kualifikasi Paralimpiade Paris 2024. Tadi yang ditanyakan untuk target kami, ya khususnya ya pribadi, ya tentunya ingin memberikan yang terbaik. Ingin yang memberikan yang terbaik ya tentunya adalah ya juara 1. Gitu. Apa yang sudah pernah saya lakukan untuk di Indonesia Open sebelumnya. Dan mudah-mudahan keberuntungan ya tentunya ada ke pihak saya pribadi dan teman-teman gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Ukun. Mungkin Mbak Rina bisa juga menjelaskan target dan persiapan untuk Olimpiade 2024? Targetnya mudah-mudahan saya bisa lolos ke Olimpiade 2024, terus bisa menyumbangkan medali juga buat Indonesia. Ya, terima kasih. Bahwa untuk lawan-lawan yang memang saya udah sering ketemu gitu ya, bahwa untuk yang besok datang Indonesia Open diantaranya adalah Jepang, itu kalau kelas saya SL3 itu Ujihara, termasuk India juga cukup sangat banyak sekali. India itu hampir semuanya juga bagus. Kalau Inggris, India, Jepang, kalau saya Korea, ya mungkin itu yang cukup. Tapi itu tadi ada lagi yang dari mana, Peru cukup bagus juga. Dan pada dasarnya sih untuk saya pribadi semuanya juga udah nggak ada yang untuk sekarang para badminton, semuanya juga itu sudah seimbang. Dikarenakan untuk para badminton ini beda dengan para badminton yang dulu. Semuanya sekarang udah berkembang dengan pesat. Jadi untuk setiap event apapun kita udah sangat imbang lah. Karena kalau saya lihat bulu tangkis ini sekarang udah sangat populer untuk di para badminton di seluruh dunia. Semua juga udah tidak ada yang enteng gitu. Tapi mungkin kalau saya kan alhamdulillah kemarin kan ikut Paralimpik juga. Ya yang tadi sebutkan itu pemain-pemain yang Paralimpik, tapi bukan berarti yang tidak masuk Paralimpik tidak bagus ya. Karena memang kalau di para badminton yang masuk Paralimpik itu adalah ranking 1 sampai ranking 6, khususnya kelas saya gitu. Jadi peringkat 7, peringkat 8 bukan berarti, peringkat 15 bukan berarti tidak bagus gitu. Seimbang, udah seimbang. Iya Pak Ukun. Oh iya Pak Ukun, strategi apa yang disiapkan untuk melawan mereka Pak? Tidak ada lagi, adalah latihan. Kalau saya latihan aja, ya latihan yang kerja keras itu. Kalau bagi saya pribadi sih Pak, latihan. Kalau strategi ya masing-masing sudah tahu juga Pak. Tapi yang paling utama saya itu di sesi latihan, karena saya itu kan separuh lapangan yang durasinya memang cukup panjang gitu. Harus betul-betul persiapan. Ya, terima kasih. Menurut saya semua negara juga bagus semua lawan saya. Karena kan ini kejuaraan baru juga buat saya. Jadi menurut saya semuanya juga bagus Mas. Berat gitu. Ya, saya insya Allah makin percaya diri, sama mudah-mudahan tetap mengamankan medali emas saya.
Siap. Ya, terima kasih Mas. Jadi pertanyaan Mbak Wina tadi bagus sekali karena apa? Karena memang status ASEAN Para Games cabur para badmintonnya dengan Indonesia Para Badminton, Fox Indonesia Para Badminton ini berbeda. Jadi bobotnya lebih tinggi yang Fox Para Badminton ini karena langsung disanction oleh BWF, sementara ketika ASEAN Para Games kemarin tidak mendapatkan status sanction dari BWF, sehingga apa? Sehingga status klasifikasi atlet-atlet yang baru diklasifikasi di ajang ASEAN Para Games kemarin, status kelasnya hanya diakui di level Asia Tenggara, bukan di level dunia. Sementara di Fox Para Badminton ini nanti status klasifikasi yang akan dihasilkan di kejuaraan ini diakui di dunia, sehingga apapun kelas yang sport kelas yang didapatkan ketika ajang Fox Para Badminton nanti akan berlaku di seluruh kejuaraan dunia yang diikuti oleh atlet-atlet tersebut. Dan atlet Indonesia kita memproyeksikan saat ini di data kita ada 5 atlet baru yang nanti akan kita ajukan untuk mendapatkan proses klasifikasi, sehingga kita menjadi jelas statusnya apakah atlet ini eligible atau tidak eligible, ataupun dia mendapatkan sport kelas berapa, itu akan sangat berguna kembali ke depannya. Kemudian tadi juga Mbak Wina tanya juga kenapa enggak di Solo, karena saya selaku Sekjen Inaspok mempersiapkan yang ajang ASEAN Para Badminton di Solo, sementara perjalanan persiapan di Jogja juga paralel berjalan, disiapkan oleh timnya Pak Lius dan kawan-kawan, sehingga kita dua-duanya ini berjalan paralel, Mbak. Sehingga kejuaraan ASEAN Para Games sudah berjalan sukses, kita berharap kemudian juga langsung disusul oleh ajang single event para badminton ini di Jogja. Kita juga berharap akan memiliki kualitas yang setara atau mungkin bahkan lebih baik daripada yang di ASEAN Para Games. Seperti apa? Iya, kalau tantangannya saya sih kayak Pak Ukun membarin aja. Dan juga tadi kan harus berkilau, dia harus tetap semangat. Pasti ada tantangan. Apalagi nih menurut saya ini pengalaman baru sih buat saya. Walaupun saya bergelut di bulu tangkis, tapi ada beberapa hal lah ya, pernik-pernik yang memang kadang-kadang wah nggak terpikir, tapi ya kan ada teman-teman dari NPC, jadi saya bisa nanya, terus ngulik sana ngulik sini, akhirnya kan bisa jalan juga lah Julian. Yang penting kan timnya kita solid, apapun kita bisa jalanin. Siap. Smash segala limitasi, pasti jalan. Segala limitasi. Iya. Selama timnya solid, semua bisa dijalani. Iya. Siap, Pak Lius. Jadi kira-kira gini, kalau pemilihan kenapa di Jogja, tadinya kita malah mau bikin di GOR kita sendiri di Magelang, tapi kebetulan berbenturan dengan acara di akomodasinya agak sulit, Julian. Jadi kita pikir ya udah kita geser dikit ke yang di GOR Amongrogo, karena kita pernah pakai itu untuk kejuaraan World Junior Championship di tahun 2017. Kebetulan kan tempatnya besar. Nah begitu kita udah confirm, kita udah maksudnya ada konfirmasi pakai, baru kepikir kalau di Solo. Tapi kan di Solo ada PG juga, jadi pikir supaya ada bukan pembagian sih, tapi ya kita pikir udah di Amongrogo aja karena fasilitas juga lumayan besar lagi tempatnya. Jadi kira-kira itu kenapa pemilihan kita di Jogja dan di GOR Amongrogo. Nah, sekarang jumlahnya kan ngomongnya jangan cepet-cepet, jadi biar nggak salah. Indonesia pasti, Mas Haidir. Bisa aja saya sebutin kurang, tapi jumlahnya 11. Indonesia udah pasti. Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, New Zealand, Azerbaijan, Sri Lanka, India, Peru, Polandia. Wah persis 11. Persis 11, masih hafal poin-poin yang Iya, harus lebih kalau saya detailkan. poin-poinnya sih sebetulnya yang paling penting yang harus dipertimbangkan adalah dari segi fasilitas sih, Julian sama Mas Eki gitu. Jadi contohnya nih mengenai RAM juga kan di semua tempat yang akan dilewati oleh teman-teman dari difabel kan kalau bisa ramah untuk mereka menjalankannya. Contohnya untuk di lapangan, jadi kita nanti akan siapkan beberapa area yang kita buat rem supaya memudahkan akses mereka. Kedua adalah di hotel kita udah kerjasama dengan hotel, mereka akan menyiapkan kamar terutama untuk yang wheelchair. Kalau yang standing lebih mudah, tapi untuk yang wheelchair itu toiletnya kalau bisa mesti ada handle pegangannya, gripnya. Terus kalau memang nanti ada kacanya harus dilepas supaya akses mereka menuju ke toilet itu lebih mudah. Kira-kira gitu sih, banyak hal-hal yang kita harus adaptasi sih. Memang pengalaman baru lah buat saya, tapi jadi menarik sih menurut saya itu sih, Julian. Siap, pengalaman baru yang sangat mengesankan ya Pak Lius. Iya, betul. Oke. Sama ya, jadi kalau untuk Fox sendiri kita tetap berusaha untuk terus membantu mengilaukan semangat teman-teman atlet khususnya di Indonesia ya, teman-teman badminton juga. Kalau tentang plannya, rencananya seperti apa, saya nurut aja dari Pak Lius, dari Pak Yopi, opportunity-nya seperti apa, Fox siap.
suka atau nggak suka kita tetap sekarang harus tetap disiplin dengan prokes, Julian, karena kan kita masih berdampingan dengan yang namanya COVID-19, COVID-19. Jadi prokes itu juga jadi pemikiran kita, jadi akan kita tetap jalankan sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 yang ada di Jogja. Jadi kita udah koordinasi, saya juga udah banyak dapat informasi bagaimana di APG, kebetulan ada teman-teman di Satgas dan kebetulan juga mereka membagi sharing beberapa hal. Jadi prokes itu akan tetap kita jalankan. Ya, salah satunya yang paling mudah adalah masker, cuci tangan, pakai sanitizer seperti itu, pengukur suhu tubuh ya pasti akan kita jalankan. Tapi semuanya itu bisa hasilnya terbaik adalah kalau kita semua kerjasama, saling menjaga diri, menjaga jarak, dan mengurangi interaksi kalau nggak terlalu perlu. Kira-kira gitu, Julian. Ya, jadi dari BWF juga sudah menawarkan apabila Indonesia ingin menggelar ajang para badminton dengan level yang lebih tinggi, mereka mengapresiasi sekali. Mungkin tapi dengan requirement ataupun persyaratan GOR ataupun persyaratan hotel yang lebih ketat lagi, dan nantinya juga akan ada persyaratan yang mungkin agak unik, yaitu kita harus menerima peserta dari seluruh dunia meskipun itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah itu apabila kedepannya kita mau menggelar level ajang para badminton yang lebih tinggi lagi levelnya, kita sudah ngomong juga dengan BWF, itu sangat mungkin asal kita memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan. Dan ajang ini kita juga menurunkan selain atlet, tentu saja atlet lapis pertama, lapis kedua juga kita turunkan. Itu tadi tujuan utama adalah kita agar mendapatkan status klasifikasi disabilitas yang jelas, sport class yang lebih jelas, sehingga kita nanti bisa mengarahkan pembinaannya nanti ketika masuk di kelas berapa atau berapa itu pelatihnya berbeda, kemudian juga tujuan ataupun jenjangnya juga berbeda. Sehingga dengan adanya kejuaraan ini nanti kita berharap atlet-atlet lapis 2 nanti sudah jelas kelasnya dan mereka bisa mendapatkan jam terbang untuk bertanding di ajang internasional lebih banyak lagi. Ya harapannya seperti itu. Kalau mereka stimulir, terangsang untuk mengikuti jejak kita, ya kita akan sangat senang sekali. Atau kolaborasi, welcome kita. Nanti ada FOK, ada BUMN, kita terbuka untuk menerima support dari manapun untuk Indonesia katanya. Itu Julian. Artinya Jarum Foundation siap bergandengan tangan dengan pihak manapun ya Pak demi memajukan bulu tangkis Indonesia. Ya, kita juga punya partner di badminton, ada Yonex juga ikut menjadi salah satu sponsor, sama Cleo, minuman buat para atlet nanti. Iya, Pak Ramdan. Jadi sebetulnya ini udah teknis sih, saya coba jelasin. Mungkin nanti kalau ada yang kekurangannya bisa Mas Rima yang nambahin. Jadi intinya 71 itu sampai dengan tadi pagi BWF ngirim email. Dan 11 negara juga sama dari BWF juga yang mengirim email tadi pagi. Ya mudah-mudahan saya sih tidak berharap berkurang, malah bertambah. Mungkin menjadi 80, kurang lebih begitulah kalau menurut saya. Tapi kalau batas pendaftaran akhir sebenarnya udah closing, tapi kan mungkin ada beberapa hal yang memang ada kebijakan tersendiri dari BWF menurut saya, Mas Ramdan. Jadi dari 11 negara itu yang mudah-mudahan masih bisa bertambah, pesertanya juga begitu. Agak ada perbedaan sedikit sih dengan yang biasa entry closingnya di event-event BWF lainnya. Ya, jadi Mas Ramdan, jadi dari ASEAN Para Games kemarin kita juga live broadcast dari 14 cabur itu ada, kemudian banyak sekali atlet-atlet dari NPC kota kabupaten maupun NPC provinsi di seluruh Indonesia yang sebagian juga mengirimkan video dan foto ke saya. Untuk cabur para badminton mereka banyak sekali yang bertanya, ini putra saya memiliki impairments atau kekurangan seperti ini, bisa masuk di kelas mana? Ini memiliki 6 kelas, wheelchair 1, wheelchair, kemudian SL3, SL4 itu untuk lower, kemudian SU5 untuk upper, dan kemudian SS6 atau short stature. Kemarin banyak yang bertanya mengenai kelas sport kelasnya Mbak Rina ini tadi, apa syaratnya? Apabila yang putra itu tingginya adalah maksimal 140 cm, yang putri 137 cm, itu luar biasa animonya, banyak yang bertanya tentang itu. Ternyata banyak sekali teman-teman di luar sana yang memiliki hobi badminton, tapi dia tidak itu bisa masuk cabur para badminton. Sehingga dengan adanya konfirmasi, adanya kemarin awareness yang ditimbulkan oleh ASEAN Para Games maupun ini nanti Fox,
mereka nanti akan tahu, oh dengan kondisi saya mengalami kekurangan ini, saya cocok main para badminton. Itu kemarin banyak yang mengirim baik foto maupun video, kemudian juga lewat media sosial saya banyak yang bertanya tentang impairments yang mereka miliki dan cabur apa yang cocok untuk mereka geluti. Bisa jawabnya paling singkat nih Mas Daryadi. Saya belum dapat konfirmasi sih dari Thailand kenapa dia mundur, tapi bisa aja banyak pertimbangan mungkin dari mereka karena mungkin bisa aja mepetnya waktu, bisa juga karena mungkin biaya, karena kan ini berdekatan kemarin juga mereka ikut di Asian Para Games. Saya rasa saya cuma bisa jawab itu, Mas Julian sama Mas Daryadi. Siap, mungkin akan dilengkapi oleh Pak Rima. Iya. Pak Rima, Thailand Open juga akan berlangsung 1 pekan sebelum pertandingan di Jogja. Apakah kita kirim tim ke Thailand atau mungkin itu juga yang menjadi alasan Thailand tidak kirim tim ke Jogja? Silakan Pak Rima. Iya, kita mengirimkan 4 atlet Mas, Duyoko, Soryo, Freddy dan Kalimatus memang untuk menambah poin juga karena memang level kejuaraan di Thailand sangat tinggi. Kemudian kita juga mungkin maklum ya, karena kalau Thailand dari sana kemudian langsung boyongan ke sini, mungkin mereka sudah lewat ya peak performance yang mereka rancang keluar di Thailand, mungkin recovery-nya belum cukup untuk bisa mendapatkan prestasi yang maksimal lagi di Indonesia Open. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan sehingga mereka mungkin urung atau tidak jadi datang ke Solo ini, ke Yogyakarta nanti. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Daryadi, Pak Rima. Di kelas SL1 ada atlet yang tidak tampil karena melahirkan. Apakah nanti di Jogja mereka akan tampil? Kelas berapa Mas? Di kelas SL1. Siapa? Ada beberapa atlet para badminton yang sedang absen karena melahirkan, Pak. Leani Oktila maksudnya. Oh, SL4. SL4, sorry. Maaf. Ya, SL4. SL4 Leani masih pemulihan ya pasca melahirkan, jadi saat ini jelas belum bisa karena dia juga belum latihan sama sekali. Tetap nanti akan di biasanya Kalimatus yang mungkin nanti akan ikut. Untuk Ratri sendiri masih menjalani masa pemulihan sebelum nanti dia masuk recovery sebelum latihan lagi, tapi tetap dia sih berniat ingin masuk ke Paralimpiade Paris sehingga ketika 2023 Ratri memang harus all out ikut banyak sekali kejuaraan di 2023 nanti. Untuk turnamen para badminton internasional ini memang setiap bulan itu ada ya, dan itu memang harus diakui bahwa sebetulnya bahwa atlet-atlet para badminton Indonesia itu bisa bersaing dengan baik, tapi kenapa bahwa itu, nah itulah Pak salah satunya bahwa kita hanya baru turun di Dubai, sedangkan mereka tiap bulan turun, nah itu salah satu faktornya. Nggak bisa dipungkiri itu, iya Pak. Itu kita memang dibandingkan mereka kita jauh lebih minim gitu dalam ikut di ajang internasional. Untuk itu harapannya semakin banyak ajang internasional yang digelar di Indonesia ya Pak, agar kita Ya. lebih mudah mendulang poin. Seperti itu ya Pak Ukun? Ya makanya ya berharap, kami atlet para badminton sangat berharap sekali bahwa ini merupakan Indonesia para badminton ini merupakan kegiatan periodik yang berkelanjutan gitu dan berkesinambungan. Itu sangat menolong, sangat membantu terhadap atlet-atlet para badminton. Ya saya lebih giat lagi latihan, bekerja keras supaya bisa dapat hasil yang lebih baik di tingkat internasional. Baik, apakah ada strategi atau persiapan khusus atau mungkin memantau kemampuan-kemampuan lawan, Mbak? Ya intinya saya harus lebih kerja keras lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.